Oleh karena itu kalau kemudian kita itu terjebak di dalam problem itu tadi, ya tidak bisa naik kita. Ya terjebak di bawah. Artinya kembali Ya, contohnya gampang, saya pada usia 40 ya, 40 tahun ya. Karena saya sebelumnya sudah membaca buku-buku filsafat, buku-buku salah satu buku tulisan Imam Al-Ghazali ya. Ya. Pada usia 40 itu adalah usia kenabian. Kalau kita sudah sampai usia 40 belum siap-siap, belum kita menuju kepada makoman janjang-janjang naik, itu siap-siaplah untuk mengisi tunggu neraka. Itu bukunya Imam Ghazali mengatakan gitu. Saya masih muda membaca itu ya. Makanya begitu saya menginjak umur 40, saya dibombardemen dengan problem. Betul-betul. Pertama kali fisik saya kena leper. Ya. Sehingga saya harus dirawat di rumah sakit sampai 2 minggu. Bisa diikutin ya, leper. Jadi saya olahragawan kena leper. Kok bisa tidur tuh kena penyakit itu. 2 minggu. Munting. Selesai kena leper, orang yang saya tolong, yang saya bantu, saya posisikan di dalam posisi-posisi kedudukan datang ke sini, justru secara berjamaah berkhianat terhadap saya. Justru kampus saya diambil alih oleh mereka, paham ya? Yeah. Saya tenger-tenger juga, kok begini ya, sungguhan ini ada apa gitu. Belum itu selesai, dalam usia 40 itu juga tahu-tahu isu tentang lemak babi waktu itu ya, sehingga saya sampai diinterogasi Polda ya, karena dia dikiranya membuat kerasan, padahal bukan saya sebetulnya yang, tapi sahabat saya Profesor Tri Susanto yang dulu pernah dengar kan isu lemak babi. Terpaksa saya harus ngadapin juga ya, enggak di luar saya. Belum selesai, begitu ada orang kesini minta diislamkan. Begitu selesai islamkan ternyata pembohong. Akhirnya ketangkap di tempat saya jadi saksi di kepolisian. Saya sampai tenger-tenger jam 1 malam diinterogasi polisi karena jadi saksi orang itu. Masya Allah, saya tenger-tenger. Tuh usia 40 ada apa? Nah disitulah saya kemudian, oh berarti saya dibombardemen itu fisik dan mental saya dalam rangka untuk menguatkan diri untuk menghadapi misi yang lebih berat, yaitu menghidupkan agama Allah. Bisa diikutin ya. Itu problem yang saya hadapin, tapi usia itu saya sadar, sabar. Insya Allah waktunya lewat. Nah, saya baru terjun betul-betul ini kan usia 50. Usia antara 40 sampai 50 saya ngajak teman-teman untuk ke fisabilillah, jalan pada jalan Tuhan. Usia 50 baru saya take over ya. Itu dalam rangka untuk naik ke makoman Mahmudah. Jadi bukan mendadak. Sejak muda saya sudah punya strategi ke sana arahnya. Gitu. Jadi kalau sekarang saya menyampaikan begini, karena sudah alhamdulillah Allah memberikan pelajaran melalui proses yang demikian panjang itu, yang tidak semua orang mendapatkan itu ya. Tuh. Nah itu Pak Kadir. Jadi kalau Anda misalnya sekarang sudah kayak demikian, ini ya kita pertahankan. Gimana lagi? Apa hasilnya? Ya hasilnya mudah-mudahan kita ditempatkan
pada Makoman Mahmudah yang lalu saya bacakan di tentang pengetahuan, dan ini ya, ini adalah warisan para nabi gitu. Nabi tidak mewarisin materi, tapi mewarisi pengetahuan. Kalau kita mau belajar dan mau menghidupkan pengetahuan itu, maka kita insya Allah sudah naik makomnya itu, Makoman Mahmudah, makom kenabian. Loh, ini makom kenabian ini. Hanya dalam surat Az-Jin itu ya, Rasul Nabi Muhammad itu kemudian jin mendengarkan. Sampai pada suatu waktu Nabi mau sholat pun mereka ikut berdesak-desakan. Paham? Itu di dalam surat Az-Jin loh. Ya. Nah, itu tidak kelihatan oleh mata kita, tapi diberikan informasi oleh Allah. Satu jenis lain dari makhluk hanya untuk mengikuti duduk pada makom kenabian saja mereka mencarinya sulit. Begitu orang berdesak-desakan mereka ingin mendapatkan. Nah, kita kan sudah ada peluang itu, tapi kita tidak pernah bersungguh-sungguh untuk mengejarnya. Bagaimana kita tetap konsisten, bagaimana kita meningkatkan dari satu amal kesolehan kepada amal kesolehan yang lain. Itu aja. Saya yakin mungkin separuhnya saja tidak fungsional dari perjalanan hidup itu loh. Separuhnya tidak fungsional sesuai dengan mandat Tuhan itu tadi. Bagaimana mengejar, memperbaiki itu, tidak mungkin lagi ya. Nah, sekarang peningkatannya itu saja. Betulnya kan gampang. Saya kepala 6, 30 tahun tidak fungsional, paham ya? Maka menggantinya paling kena cari orang, halo, yang lebih muda, kita ajak kepada kebaikan, kemudian dia berjalan di atas kebaikan itu. Bisa dimengerti? Tidak terasa dia berjalan itu sampai 30 tahun. 30 tahun yang dia lakukan kebaikan itu mengalir ke kita. Bisa diikutin enggak ini? Itulah saya kenapa ngomong waktu itu Jan Wong gak direspon. Kajian-kajian kayak begini Pak Ika ngomong kayak begitu itu bukan berarti kemudian untuk mempersulit, enggak, untuk meningkatkan. Enggak direspon. Masa ngajak wong gak iso? Saya tidak ngerti. Kalau Anda tidak bisa ngajak kepada kebaikan seorang saja, kan kemarinnya seorang, pada saat itu Anda sudah tidak berfungsi sebetulnya, karena Anda tidak bisa ketok tular ngajak orang kepada kebaikan. Ayo, ketok tular untuk mengajak pada kebaikan, kebenaran. Padahal itu fungsi utama. Apa kamu akan mengira bahwa kamu itu akan masuk surga sebelum aku uji kamu? Salah satu di antara ujian itu ngajak orang. Apa Rasulullah itu tidak diuji pada saat dia ngajak pamannya, ngajak? Ada yang nggak mau ya? Nanti di akhirat itu, bukankah bumi Allah itu luas? Dan itu untuk menguji juga sungguhan. Pada saat kita mengajak orang, ini saya beritahu rahasia ya, rahasia orang. Kalau orang itu tidak mau, jangan nyalahkan orangnya. Berarti kita salah satu di antaranya itu. Makanya kenapa Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu di situ. Itu kontak batin. Makanya jangan terjebak oleh
Satu kaisok lari tak. Nah, itu usaha. Pada saat kita usaha kayak begitu, itulah yang mendapatkan bonus. Itu yang tadi disebutkan, mereka lah sebaik-baik makhluk. Tadi apa Ton? Di dalam surat Al-Bayyinah itu tadi ya. Orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Beriman, ngajak pada orang keberimanan, ngajak orang pada kebaikan, sebaik-baik makhluk. Itu pujian Tuhan itu.